ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimahumullah, kita lanjutkan pengajian kita dalam membaca kitab Riyadhus Shalihin yang saat ini telah sampai pada bab as-sabr, tentang kesabaran. Sudah lewat beberapa hadis dalam bab ini, dan hadis yang terakhir hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang seorang wanita yang menangis di sisi kubur anaknya yang meninggal. Dari situ kita mendapatkan ilmu tentang kesabaran, bahwa innamas sabru inda sadmatil ula, bahwa tidaklah kesabaran itu kecuali hanya pada kejadian awal, pukulan awal. Disitulah kesabaran itu dia. Jadi ini sejalan dengan besarnya keutamaan sabar. Kalau sabar nanti, sudah lama peristiwanya, saya sabar sekarang, bagus daripada tidak sabar. Tetap lebih baik daripada terus menerus stres. Hanya keutamaan sabar yang terbesar itu di awal peristiwa, di awal musibah. Kita juga dapat pelajaran tentang kesabaran Nabi SAW menghadapi siapa? Menghadapi umat beliau alaihi salatu wassalam. Karena umat beliau, si wanita ini sampai memarah-marahi Nabi. Tidak tahu itu adalah Rasulullah. Dan ketika
bertemu dengan Nabi SAW, Nabi tidak mengungkit itu. Ini tawadhu dan kesabaran beliau alaihi salatu wassalam menghadapi umat, dan ini sangat banyak. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis apa? Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li 'abdi al-mu'min." Tidak ada untuk hambaku yang beriman. Indi, di sisiku, jaza, sebagai pahala, balasan. Idza qabattu safiyah, ketika saya mengambil safiyah, orang-orang pilihannya, anaknya, istrinya, kerabatnya, macam-macam. Min ahli dunia, dari penduduk dunia. Tsumma ihtasaba, kemudian dia berikhtisab, mengharap hanya kepada Allah, illal jannah, tidak ada untuknya kecuali hanyalah surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dengan itu tenang kita mengambil ilmu dari hadis ini. Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dari dalam Kitabur Raqa'iq, bab al-amal alladhi yabtaghi bihi wajhullah, bab amalan yang diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini babnya dalam Imam Al-Bukhari, bukan bab sabar, tapi bab amalan yang dengannya diharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana pembahasannya dalam hadis ini? Ayo, kira-kira di mana? Pada kalimat ya, tsumma ihtasaba, ihtisab. Sebab syaratnya dapat surga di sini, Allah ambil safiyahnya, anaknya kah, saudaranya, ibunya, dan seterusnya. Kemudian ihtasaba, dia berikhtisab, sabar dia. Kemudian ihtisab, tidak ada pahalanya kecuali surga. Titik pembahasan Imam Al-Bukhari pada kalimat ihtisab. Di situ kita memahami bahwa ihtisab itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dalam beramal, termasuk di dalamnya ikhlas dalam bersabar, ikhlas dalam menghadapi musibah. Dan inilah yang menentukan nilai
musibah. Sebab kadang ada orang bersabar, dalam arti dia mampu tahan. Dapat musibah, dia tahan. Dia jaga mulutnya, dia jaga tangannya, tidak meraung-raung, tidak mengamuk. Dapat musibah, dia mampu tahan. Tapi ihtisab itu kelebihan. Itu lebih hebat lagi. Ada orang kadang mampu menahan tetapi tidak ihtisab. Jauh dari dia niat mengharapkan pahala di balik musibah. Jauh dari dia mengharapkan wajah Allah di balik penderitaan ini, beban. Baik. Kita lihat hadis ini datang dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berarti hadisnya kita bisa tenang mengambilnya sebagai agama. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kesahihannya membuat kita tenang. Apalagi hadis ini hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi. Hadis yang sangat mendalam. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li abdi al-mu'min." Terus illa kecuali al-jannah. Berarti ini kalimat apa? Kalimat pengertian dan penetapan. Tidak ada li bagi abdi hambaku al-mu'min yang beriman di sisiku balasan. Maksudnya tidak ada balasan untuk hambaku yang beriman di sisiku ketika saya cabut safiahnya dari penduduk dunia, kemudian dia ihtisab, kecuali pasti dapat surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak balas, apakah Allah menzalimi? Tidak, ya. Sebab yang Allah ambil miliknya. Yang Allah ambil siapa? Miliknya. Tapi karena maha baiknya Allah, Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan, beri balasan surga. La ilaha illallah. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang dalam bentuk pengertian dan penetapan. Tidak ada balasan. Hamba yang memenuhi ketentuan ini kecuali hanya surga. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung menegaskan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Kalau begitu besar sekali keutamaan bersabar dan mampu berihtisab, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala di balik musibah. Baik, syaratnya apa? Lihat ketentuan-ketentuan utamanya. Idza qabattu Safiyah, ketika saya cabut, berarti diwafatkan. Safiyah dari kata pilihan. Asal maknanya pilihan. Berarti orang terpilihnya. Berarti ini banyak, ya. Bisa anak, bisa ibu, bapak, istri, saudara, saudari, paman, atau sahabat, teman, orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita pilih untuk menjadi teman dekat. Sebab beda, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya tetangga kita misalnya, yang ada hubungannya dengan kita, tidak bermusuhan, hanya bukan orang dekat pilihan kita, itu tidak terlalu terpukul, ya.
Apalagi kalau tetangga kita, tetangga pakan-pakan. Iya. Mungkin ya tidak sampai juga kita bilang alhamdulillah. Itu tidak terlalu, tidak tertekan. Tapi kalau Sofia, orang yang menjadi pilihan, orang-orang dekat kita, itu rasa betul. Dan hadis yang sebelumnya salah satu contohnya seorang ibu yang Allah Subhanahu wa taala ambil miliknya, yang Allah titip pada ibu itu berupa anak bayi. Itu hebat pukulannya. Hebat rasa. Baik. Ini yang pertama. Yang diambil Safiyahnya min ahli dunia, dari penduduk dunia. Iya. Kemudian dia mampu bersabar dan ihtisab. Itu ketentuannya baru dapat surga. Jadi yang diambil memang orang terdekat, pilihan kita. Kemudian kita mampu bersabar dan berihtisab, mengharap pahala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tetap mengharapkan wajahnya. Itu berarti apa? Dia tetap dalam posisi tenang. Dia tetap dalam posisi tenang. Sebab posisi ihtisab itu posisi apa itu? Posisi ketenangan jiwa. Ihtisab apa artinya? Mengharap hanya apa yang ada di sisi Allah. Puncaknya mengharapkan wajahnya. Sebab melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga, itulah nikmat yang tiada tandingannya. Dia di atas nikmat, semua nikmat yang ada di surga. Ini ihtisab. Pada saat kita sholat, ihtisab itu memberi ketenangan. Iya. Sekarang dapat musibah, bisa ihtisab. Itu ketenangan yang luar biasa. Itu ketenangan yang luar biasa. Dan itu apa? Kondisi penghambaan tingkat tinggi. Makanya tidak ada balasannya kecuali hanyalah surga. Kemudian perhatikan, siapa yang dijamin oleh Allah di sini? Mali abdi al-mu'min. Tidak ada jaza balasan li bagi abdi hambaku al-mu'min yang beriman. Perhatikan dua sifat ini. Abdi hambaku, kemudian al-mu'min, beriman. Berarti sifat penghambaan dan sifat keimanan. Dia hamba Allah, tegak beribadah kepada Allah. Dia orang yang beriman. Berarti kalau orang yang tidak beriman dapat kasihan, penderitaan. Kalau mereka ikhlas, tidak ada gunanya keikhlasannya. Sebab ini fasilitas untuk hambaku, kata Allah, yang beriman. Terus perhatikan kalimat abdi hambaku. Allah sandarkan kepadaku, saya. Tidak ada balasan di abdi bagi hambaku. Ini kondisi yang sangat hebat. Itu artinya orang ini betul-betul tegak di atas ibadah kepada Allah. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia beribadah kepada Allah.
Berarti tidak masuk orang-orang yang justru keluar dari ibadah. Ada orang katanya hebat sudah imannya, sebab sudah sampai ke derajat hakikat. Karena itulah dia sudah bisa tidak sholat. Berarti yang seperti itu tidak dapat dia di sini. Sebab ini li'abdi, untuk mereka yang tegak di atas ibadah kepada. Sebab abdul ini sifat bagi orang yang memiliki ibadah. Shaim sifat bagi mereka yang memiliki puasa. Kalau abdul dari kata ibadah, yang memiliki ibadah. Kalau yang melepas ibadah bukan abdul. Apalagi mau menjadi abdi, sudah disandarkan kepada Allah. Itu sangat lembut. Perhatikan kalimat hamba dengan kondisi ketenangan itu, ihtisab. Dia dapat musibah besar. Dalam ibadahnya kepada Allah, salatnya, puasanya, dia ihtisab, mengharap hanya Allah, bukan pujian manusia. Tapi Allah cabut, wafatkan anaknya, timpakan musibah pada istrinya meninggal, atau ibunya, bapaknya, tetap dia ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ketenangan. Betul-betul hamba. Penghambaan dan ketenangan itu sangat dekat. Ada seruannya Allah dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba lihat yang Allah panggil di sini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa al-mutmainnah. Iya. Jiwa-jiwa yang mutmainnah, tenang. Coba lihat, disifati sekarang jiwanya dengan al-mutmainnah, tenang. Ini ucapan di saat, sebutkan dalam tafsirnya, kalau saya tidak salah minimal dua ini yang teringat. Di saat mau diambil ruhnya, dan di saat di padang mahsyar disuruh masuk surga. Ini ucapan ini.